Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Nama saya Erika Fernanda dan rekan saya Vega Damarulan. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang analisis profitabilitas dan risikonya. Baiklah, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu perhitungan ROA. Analisis ROA mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset atau kekayaan yang dipunyai perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya mendanai aset tersebut. Ada beberapa variasi perhitungan ROA. Yang pertama, ROA sama dengan laba bersih plus bunga dibagi total aset rata-rata. Yang kedua, ROA sama dengan laba bersih plus bunga atau 1 dikurang tingkat pajak dibagi total aset rata-rata. Selanjutnya, komponen-komponen ROA. ROA bisa dipecahkan lagi menjadi dalam dua komponen, yaitu profit margin dan perputaran total aktiva atau aset. Pemecahan disagregasi ini bisa menghasilkan analisis yang lebih tajam lagi. Profit margin, kemampuan perusahaan yang menghasilkan laba dari tingkat penjualan tertentu. Perputaran total aset, kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan dari total investasi tersebut. Adapun rumus ROA sama dengan profit margin dikali perputaran total aset. Penjualan sama dengan laba bersih ditambah bunga atau 1 dikurang tingkat pajak dikali penjualan dibagi penjualan total aset rata-rata. Selanjutnya, interpretasi ROA. Di dalam interpretasi ROA meliputi 4 bagian, yaitu operating leverage, biaya tetap dan biaya variabel, siklus kehidupan produk, dan penjualan, laba, investasi, dan ROA. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Erika Fernanda. Perbedaan dalam komposisi profit margin dan perputaran aktiva. Dalam komposisi profit margin dan perputaran aktiva meliputi yang pertama, pembatasan kapasitas dan pembatasan kompetisi, dan yang kedua, strategi bisnis. Selanjutnya, perhitungan ROE. Cara menghitung return on equity adalah dengan menghitung laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Perhitungan ini bisa dijadikan sebagai indikator ketika menilai seberapa efektifnya sebuah perusahaan dalam mengatur penggunaan biaya ekuitas untuk mendanai suatu operasional pada perusahaan tersebut. Berikut ini perhitungan sederhana dari ROE. ROE sama dengan laba bersih setelah pajak atau ekuitas pemegang saham. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi ROE. Yang pertama, laba bersih. Penghasilan bersih sering kali digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar bagi ukuran yang lain seperti ROE atau earning per share. Dan yang kedua, ekuitas. Ekuitas atau equity adalah total modal yang dapat menggambarkan hak pemilik atas aset perusahaan. Baiklah, hanya itu yang kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.